Ganteng dia nih memang. Ngangguran abang tuh nengok YouTube aja. Orang mana cewekmu? Nggak punya cewek, aku nggak mau cewek. Alah alah, ganteng-ganteng nggak punya cewek. Mana enak? Kalau mau Cari duit terus dulu, ya. cari duit. Nah, iya betul bagus. Ganteng nih bang, tapi dia nggak mau punya cewek. Ya bagus saya pun aja kayak gini. Berapa umur bang? 23. Kalau makan anak saya. Hah? Tinggal pakai softline aja dirimu nih. Jangan nak mengatakan diri waktu baik. Baik itu kan bang ada macam-macamnya, baik dalam hal apa dulu gitu loh bang. Nggak semua baik itu. Susah kan pikiran, lawan ya. Sama lah bang kayak aku bang, ngelawan aja. Sebenarnya sih kita ini ada kesamaan sifat yang membantah. Kalau nggak enak di hati langsung diungkapkan, diucapkan gitu. Cuman kalau aku masih ada bang, kalau orang lebih daripada aku diam aja. Kalau misalnya ada orang separuh orang ini kalau dia Keluhan kita hanya kepada yang maha kuasa, yang kita lalaikan kepada makhluk. Cara gunanya. Itu macam saya bukan Jawa, tak mau deh. Hah? Hari takar. Masuk. masuk. Hari kerja namun. Masuk. Pasukan apa semua? Woi, selop mau main taruh. Nggak apa-apa pakai air. Lai sulki. Oh, betul. Malah tinggal lu sih. Ada pembersih. Pangan mati. Pasukan kue pancung. Pancung apa sama kan? Masih jualan. Abang nampak dirimu jualan di ini ya? Marina ya? Kaget. Iya. Lancar. Banyak untungnya pancung tuh bang. Hah? Dari mana sih nggak tahu itu? Hah? Presentasi atau bagaimana? Modal sendiri atau makan gaji? Kalau abang jualan kue pancung di daerah AXL aku nggak kira-kira ya? Kesel? AXL. Kesel cuma pagi Ujung aja. puncak. Kalau siang Ada di situ jualan. Ada. Ada. Siapa? Kawan. Aku lah mau jualan di situ lah. Bilang dulu sama ketua kelas abang Mau mau di jualan kue pancung bilang. Pancung kalau pintar bisa jualan di rumah sekolah. Tapi di situ murah-murah, 3.000 jualan. Kok tadi rambut kau panjang ya? Mungkin 3 hari yang lalu kira-kira. Jadi lihat katanya. Adik. Mau kemana kalian? Mau beres dulu ke Bengkel. Ada ke pancung kalian nggak? Kasih dulu. Jangan gitu. Gerak dia. Syuting dia masuk YouTube dia. Apa nama YouTube-nya? Kursus cukur Batam. Khusus. Dia Cukur Batam. Oke bang, aku dulu tiga dulu ya. Buat bengkel ya dulu ya. Pangan mati. Jangan lu buat sih bang. sama tak saya juga. Muslim ya? Muslim kan bang? Iya bang. Iya. Di mana pabriknya? Hah? Itu ada juga orang jual mantang tuh pancung juga. Iya. Banyak lah kan orang mantap. Oh. Oh, tuh sahabat-sahabat nggak kaget tuh gigi.
Abang kalau udah ikut jemaah itu bang, baru abang merasakan, oh ternyata jemaah ini seperti ini, oh ternyata jemaah ini begini. Jadi barulah abang paham, barulah abang tahu ternyata nggak sejelek yang dibayangkan itu. Karena dulu aku gitu juga bang, di antara dua sisi ini aku ikutin dua-duanya. Oh ternyata nggak sejelek ini ternyata. Kalau ada pertanyaan malam tadi saya tanya. Dia situ nggak ada sistem pertanyaan bang. Nah, itu bagaimana kita dapat ilmu kalau ini? Kunci surga itu ilmu, kunci ilmu itu tanya. Kalau Nah. kita tidak bertanya, tak akan mendapat ilmu kita. Di Sama situ ibaratnya gimana ya? Itu tuh dakwah ilallah loh bang, mereka tuh murni deril ngajak orang untuk kebaikan gitu, bukan untuk yang kayak Pohon jadi tanpa buah lah sama ibaratnya. Hah? Sama ibaratnya seperti pohon tanpa buah. Jadi kalau kita mendengar suatu ujangan atau ceramah, itu perlu kita simak dan kita tanya balik, biar dapat pemahaman. Kalau dia sebagai guru, dia harus harus paham apa yang ditanyakan anak murid. Ikut aja lah bang dulu situ. Ikut nanti lah, tunggu selesai ini lah. Ikut nanti insya Allah ikut. Ada satu lah. Kalau nggak di sini nanti entah di mana saya. Setidaknya Ikut ya. kalau abang nggak ikut yang ini yang itu, setidaknya abang tuh ngerti. Tapi kalau biasa kalau cuma 3 hari aja nggak langsung ngerti tuh bang. Abang harus 40 hari, 4 bulan baru paham betul. Oh ternyata begini maksudnya. Oh ternyata Nanti begini. lah satu saat nanti. Tapi kalau cuman kayak gini-gini nggak ngerti-ngerti, karena kalau ya kumpul-kumpulnya kayak gitu cuma dengar kajian ya gitulah cuman. Nanti ada saat. Bagaimana kita mau terpaku di situ lah, mau belajar memahami tentang syariat itu. Abang ini kalau sempat abang ikut di situ bang, barulah abang libasin semua orang-orang itu nanti. Abang libas semua orang-orang yang mazhab-mazhab yang beda itu, karena abang kan jago tuh ngomong tuh menjelaskan semuanya ini itu lah. Kita harus ada keterangan dan ada hadis. Ya mereka kan semua berdasarkan hadis, semua ada kitab semua itu dibaca tuh. Seorang guru itu apabila ditanya murid harus dia jawab, tidak boleh. Kalau nggak sanggup tak usah menceramah. Saya tantang. Bapak menyampaikan begini, saya bertanya bapak pula nggak memberikan pemahaman. Jadi gimana itu pak? Saya kayak gitu. Apa pahamnya pak? Karena kata Allah, yang kuterima pahamku kata Allah. Sedikit amalmu tidak kuhiraukan. 2 rakaat terlebih baik daripada Itu hari-hari. aja. Enggak, itu supaya tahu kita. 2 rakaat lebih baik daripada hari-hari ibadah, hari-hari sufi. Mengapa 2 rakaat yang diterima Allah Taala? Mengapa hari sufi itu hingga sholat takut, sholat sunatnya, sholat segala macam hal? Apa gak diterima Allah? Nah itu harus kita renungi, harus kita tanya balik. Apa penyebabnya? Fokus masalah ikhlas tuh. Masalah ikhlas. Contohlah orang berzina tiap malam tuh. Cuman hanya anjing itu kan kotor. Kalau dilihat dari syariat Islam ya, memang ciptaan Allah juga. Tapi kalimat anjing itu kan kotor. Tapi mengapa dia bisa masukkan mereka tuh ke surga tanpa hisab? Harus kita renungi juga. Hanya setetesan air minum yang diberikan kepada anjing. Harus kita renungi. Mengapa puluhan ibadah sampai akhir-akhir hidup kita tak tinggal dengan ibadah itu? Apa Allah tak terima? Apa sebalik penyakit itu sebalik itu? Apa kita tahu? Jadi hanya janganlah mendengar haja ustaz. Kalau kita tidak bertanya, sama aja ibarat satu buah perahu
hanya dihembus angin aja. Kesalahan yang abang milikin itu adalah abang tuh bertanya langsung di depan ustadz itu. Kalau abang mau lebih bagus lagi, abang datangi rumah ustadz itu, abang bertanya langsung ke rumah itu, kayak mana ini, kayak mana gitu. Mereka itu akan bisa menerangkan bang, nggak cukup waktu 10, 20, 30 menit bang untuk menerangkan satu pertanyaan abang aja, nggak cukup bang waktu 10, 20 menit menjelaskannya. Betul, abang harus datangi rumah orang tua, puas abang tuh menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau pas lagi kayak gitu, itu kan hanya sebagai apa aja, intermezzo aja untuk bertanya ini, padahal nggak akan ada pertanyaan itu yang bisa dikupas secara tuntas kalau hanya pas tanya jawab gitu aja dibuat. Baru bertanya, masuk akal abang, yang dipertanyakan apa, jawabannya jadinya apa nanti. Bertanya apa, jawabnya jadi apa. Karena nggak akan masuk. Tapi kalau bertanya langsung, datangin ini, misalnya kiai besar datang sowan, bahasa ininya bahasa dakwahnya sowan ke ustadz ini gitu kan. Datang ke ustadz ini, nah, disitulah kita bisa bicara sambil minum kopi di rumah ini kan, nanti hidangin teh. Nah di situ baru kita dapatin kalau di ini itu hanya, kalau pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan matematika, kayak gitu nanti dijawab dia bisa. Tapi kalau yang pertanyaan kayak abang itu nggak akan terjawab oleh mereka dalam waktu yang sangat singkat. Abang bayangin lah berapa lama durasinya itu dia dikasih menjawab. Sedangkan pertanyaan abang ini pertanyaan gila gitu kan, tetap boleh abang kayak gitu. Pertanyaan abang itu tuh harusnya bang langsung datangin ini, di mana rumah imam ini, di mana rumah tuan guru ini. Situ benar. Kalau abang langsung kayak gitu, walhasil bang, ini ya ulangannya bang, walhasil sebenarnya abang itu waras, bagus, cerdas semuanya. Tapi orang yang nggak paham menganggap abang orang gila jadinya, paham? Kalau abang itu sebenarnya bagus, bener sebenarnya. Orang yang nggak paham menganggap abang gila. Terakhir, padahal mereka yang nggak paham, yang nggak ngerti, tapi mereka menganggap abang itu gila jadinya. Karena pertanyaan abang itu terlalu tinggi. Orang masih apa namanya, yang kumpul-kumpul di situ, yang orangnya jauh di bawah abang levelnya. Nah, abang bertanya pula kayak gitu-gitu. Apa nggak mereka nggak orang gila? Banyak kok kejadian kayak gitu bang. Orang pintar itu memang seperti itu kebanyakan. Mereka itu dianggap gila, dianggap nggak bener, dianggap nggak waras, disepelein gitu. Padahal mereka tuh nggak ngerti. Yang disepelein mereka tuh padahal sebenarnya tuh jauh lebih bagus daripada mereka gitu. Paham nggak bang sampai di sini? Yang aku bilang. Jadi orang anggap abang itu aneh gitu. Nggak sampai di situ tadi. Karena mereka pikirannya nggak sampai ke situ. Gitu bang. Makanya kita diberi akal, mempergunakanlah. Apalagi masyarakat yang hidupnya di kota. Kan sudah dibilang dalam kalimat itu, berketuhan saja kita tidak berkenabi kafir, berkenabi saja kita, tapi kita tidak berketuhanan, sama itu. Kalimat makna sama tuh, karena nggak tampak, tak tahu arah yang dituju. Syariat aja kita, tapi ketuhanan tidak. Aman. Buka anti YouTube-nya kau tonton ya boy ya. Alah kemarin enggak nyoba tonton, ini pun enggak nyoba tonton. Gua sekali tayangan main juga ya.
Ribuan, 2,5 ribu, 2,6 ribu. Dia berapa ribu baru dapat satu hari? 1.000. Harus 1.000. Aku satu hari kena 18.000. 1.000 itu berapa? Oh, itu tidak boleh tahu. Dapur. Kau bilang tak ada duit, kau pun jangan juga. Wak. Kan aku bilang sama abang, aku tuh bukan orang baik, pingin jadi baik. Aneh-aneh aja. Kalau orang kayak gitu tidak baik lagi. Makanya abang bikin akun. Ada sering saya tengok-tengok Di mana? di akun awal. Suruh jalan. TikTok apa Instagram? Instagram. Itu tengok lah. Enggak, Aku TikTok apa suka. Instagram memang tengok? Tak tahu lah tak ada TikTok sampai yang penting dua-dua saya tengok. Aku semua Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada. Kadang pulsa saya dimakan ya. Iyalah, pasti itu. Wah, jahat juga. Wah. Itu mafia juga. Oh, cepat kali, kemarin isi 20 semalam. Tadi tak ada bisa lagi. Mana Ada ada? timbul-timbul ya, no? Pokoknya hantu nih, no? Timbul-timbul ya, macam betul aja. Video gua tuh. Oh iya, wah, pulsa, wah dimakan. Enggak dimakannya pulsa tuh, enggak dimakan. Makannya. Iya. Makannya lah. Mana ada penelpon orang Apa saya nonton gini? Orang Medan, orang ini, orang itu. yang di situ sini di sini tuh. Iya. Pulsa cepat dimakan. Oh iya. Oh, piawat aktif kan? Aktif. Mana bisa? Aktif tuh. Mana? Kok nggak bisa? Oh mati kan? Enggak aktif itu. Enggak, saya punya kok nggak bisa yang aku buka lagi itu caranya. Enggak tahu, itu hidup kok. Kok nggak bisa ke HP? Bisa. Cara bukaannya mana? Enggak tahu aku. Awas isi pulsa aja kan? Isi kota. Perkali habis hari makan payah nih isi pulsa orang aja. Awas, senang ini bahaya nih. Ini orang kayak gini perlu dimusnahkan. Saya bilang. Abang mau kerja ini bang, apa namanya? Apa? Jualan. Iya rencana. Ibu ini lah, Gimana? ibu sebelah ini. Jadi nggak jadi rumah tuh bang jual? Belum ada yang malas saya nyanyi aja kalau mau nanti tengok tidak udah. Ada beli ya, sini banyak. Hah? Ada beli. Apa yang beli? Kalau jam segini mana ada beli jualannya? Nggak ada. Kalau sekarang apa cari lamaran kerja susah karena dekat mau THR ya. THR tahun baru kan, jadi perusahaan tak mau. Saya apa tuh? Ya kan dekat mau puasa ini. Bulan 6 bulan lagi ya, 4 bulan atau 5 bulan lagi. Puasa. Lebaran bulan 4. Mantap kali lah yang dibikin kemarin loh. Kayak plastik aja nah. Enggak bunyi ada yang dengung. Oh nggak dibikin dengung. Oh ya dia bikin. Ya